Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Chemistry bersama saya Laila Fitri dan teman saya. Dan saya Saparia. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu dari dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak, yaitu Pak Hamdil Muhlisin, SPD MSI. Salam kenal semuanya para pemirsa. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas itu tentang yang bersangkutan dengan Hamdil, yaitu Prodi Pendidikan Kimia. Nah, Pak, kita tuh bahas tentang kimia. Kimia itu kan luas, Pak. Jadi kami tuh penasaran, menurut Bapak tuh kimia itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya para rekan-rekan sekalian, para pemirsa. Jadi kimia ini adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan ya, yang itu dan menempati ruang. Jadi kalau definisi materi seperti itu ya berarti apapun itu adalah termasuk materi, termasuk meja, pulpen, handphone ya, itu adalah materi karena mereka memiliki massa dan menempati ruang, termasuklah kita itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kajian yang seperti itu berarti ilmu kimia itu sebenarnya dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kalau kita ingin melihat sesuatu itu, kita kan bisa melihat apa unsur yang ada di dalam bahan tersebut, dan itu akan diperjelas dengan ilmu kimia. Jadi kalau mau ditanya apakah ilmu kimia itu dekat dengan kehidupan sehari, itu sangat dekat sekali ya. Seperti kita bernafas, kita perlu oksigen. Nah, kita minum air, kita minum air itu kandungan kimianya H2O, ada unsur hidrogennya dan unsur oksigennya. Nah, makan misalnya nasi itu ada kandungan kimianya. Nah, jadi sebenarnya kimia itu sangat dekat dengan kita ya. Karena mungkin saja ya mudah-mudahan dengan podcast ini bisa semakin memperjelas. Banyak yang mengetahui ternyata kimia itu sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak, saya juga penasaran nih, mungkin teman-teman sekalian juga penasaran. Ternyata materi kimia itu kan banyak. Nah, hari ini tuh penasaran ke materi stoikiometri. Menurut Bapak tuh stoikiometri itu seperti apa sih, Pak, kalau misalkan di kehidupan sehari-hari juga? Karena kebetulan kita hari ini membahas tentang kimia itu dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Oke. Jadi para pemirsa sekalian, stoikiometri ini memang adalah salah satu cabang ya dari ilmu kimia. Jadi kalau kita bahas atau kita artikan, stoikiometri itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perhitungan kimia. Nah, jauh sebelum itu kimia itu kan ada yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi kalau memang berkaitan tentang kuantitatif ini ya itu akan berkaitan dengan stoikiometri ini. Nah, jadi kalau bahasa kita ya matematika kimianya itu di stoikiometri ini. Nah, stoikiometri ini kadang-kadang memang tidak disenangi ya karena susah, banyak perhitungannya gitu kan. Jadi bagi yang tidak senang perhitungan itu stoikiometri itu dianggap susah gitu. Padahal perhitungan itu kan cuma bagi kali gitu kan. Sebenarnya tidak juga yang sampai yang susah-susah perhitungannya ya. Materi stoikiometri ini juga menjadi salah satu momok ya bagi yang belajar kimia, karena merasa bahwa tadi ya mungkin kecenderungannya kalau memang karena sudah tidak senang dengan hitung-hitungan, jadi melihat itu jadi lebih menarik ya memang kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, memang isi dalam stoikiometri ini kan memang adalah hukum-hukum ya yang ada di dalam ilmu kimia ya. Hukum-hukum yang ada dalam kimia ini sebenarnya ada hukum-hukum yang dasar ya. Kalau dulu pas saya mempelajari itu nanti ada hukum yang memang berkaitan dengan hukum-hukum dasar yang mungkin kita akan sampaikan di sini ya, seperti hukum Lavoisier ya tentang hukum kekekalan massa, lalu hukum Proust ya perbandingan tetap ya, hukum Dalton ya, hukum Avogadro dan hukum Gay-Lussac. Nah, sebenarnya ada lagi hukum-hukum lain yang berkaitan tentang stoikiometri larutan ya. Jadi di larutan itu juga nanti dia akan berbeda sendiri juga. Jadi
kalau dulu dibagi dua seperti itu. Tapi memang kalau yang dasar-dasarnya tadi hukum 6 hukum yang tadi disebutkan, yaitu hukum perbandingan hukum kekekalan massa ya, hukum atau hukum Lavoisier ya. Terus yang kedua adalah hukum perbandingan tetap, yaitu hukum Proust ya. Ini penemu-penemunya gitu ya. Jadi Lavoisier, Proust ya, terus ada John Dalton ya, hukum perbandingan berganda, lalu ada hukum Avogadro ya, dan hukum Gay-Lussac seperti itu. Jadi ini sebenarnya nama-nama penemunya seperti itu. Nah, kalau ditanya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, saya pikir kita harus bisa membahas satu persatu hukum tersebut ya. Jadi ketika kita mampu memahami yang disampaikan hukum tersebut, kita akan bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi ketika kita ini sebenarnya adalah berkaitan dengan hukum-hukum tersebut gitu ya. Nah, kalau kita bahas satu persatu, masalah yang pertama yaitu hukum Lavoisier atau hukum perbandingan atau hukum kekekalan massa ya. Jadi bunyinya kan massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama ya. Jadi kalau kita dalam percobaannya itu kan, kalau kita pernah mempelajarinya itu, kita mereaksikan suatu zat gitu ya dalam satu tabung reaksi. Awalnya sebelum direaksikan itu ditimbang ya. Nanti setelah direaksikan itu ditimbang kembali ya. Nanti akan didapatkan sama gitu ya, massa sebelum dan sesudah. Kehidupan sehari-hari seperti kita membuat minuman ya, misalnya buat teh atau buat kopi ya, seneng ngopi kali ya. Kita kan kalau buat kopi dan teh itu kan kita masukin takarannya berapa gitu. Kita ingin lihat dari hukum yang pertama, yaitu hukum Lavoisier ya. Nah, kalau hukum perbandingan berganda ini, atau bukan perbandingan, hukum yang kedua yaitu hukum Proust ya. Hukum Proust ini kan artinya hukum perbandingan tetap ya. Artinya bahwa kalau dua buah unsur itu bergabung ya membentuk suatu senyawa, dia akan membentuk suatu perbandingan antara massanya itu menjadi bilangan yang bulat. Dan jadi kalau kita lihat misalnya H2O ya. H2O itu kan adalah rumus senyawa air ya. Jadi H2O itu kan hanya atomnya ada 2, oksigennya ada 1 ya. Nah, H itu punya massa atom 1 dan oksigen itu punya massa atom 16 ya. Jadi nanti ketika kita bandingkan, dia selalu perbandingannya kan 2, berarti kan hanya ada 2, berarti atomnya massa molekulnya 2 kan, oksigennya ada 1, berarti dia 16, berarti 2 dengan 16 kalau kita kecilin menjadi 1 banding 8. Jadi H2O itu selalu seperti itu ya. Nah, kalau ditanya kenapa kok misalnya rumusnya selalu H2O, nggak bisa misalnya H3, asam peroksida ya, selain H2O yang memang umum kita ketahui seperti itu. Nah, nanti jadi setiap senyawa itu dia punya perbandingan yang tetap ya. Misalnya kayak garam ya. Garam ini tahu. Garam itu kan rumus atau nama kimianya kan natrium klorida. Natrium klorida itu kan NaCl ya. Nah, itu perbandingannya berarti 1 banding 1 seperti itu. Nah, jadi setiap senyawa ini kalau menurut hukum perbandingan tetap ya, menurut hukum Proust, selalu perbandingannya bilangan bulat dan sederhana seperti itu. Nah, kalau mau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, saya pikir yang ada ya dalam misalnya dalam perbandingan seperti orang ingin membuat obat gitu ya. Jadi atau ingin buat masakan. Ya. Nah, biasanya kan kalau orang buat masakan tuh untuk
satu porsi dengan 5 porsi itu kan Berbeda. Misalnya kan, tapi sebenarnya itu hanya dikalikan lipat saja gitu kan. Kayak misalnya kita beli nasi goreng gitu kan, antara yang satu porsi dengan 5 porsi itu mungkin itunya ditambahnya gitu kan. Nah jadi untuk satu porsi itu dengan 5 porsi itu jadi 5 kali lipat dari yang itu, jadi hanya ditambahnya seperti itu ya. Nah berikutnya adalah hukum Baik teman-teman, kita lanjutkan yaitu ke hukum yang ketiga, yaitu hukum Dalton ya Pak ya. Iya. Nah gimana Pak kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kalau menurut hukum Dalton itu Pak? Nah hukum Dalton ini kan membahas tentang atau nama lain hukum Dalton ini perbandingan berganda ya. Perbandingan berganda. Jadi ini sebenarnya agak khusus kepada unsur-unsur yang bisa membentuk senyawa yang lebih dari satu. Lebih dari satu. Jadi misalnya antara N dengan O, misalnya antara nitrogen dan oksigen. Nah bisa membentuk NO, NO2, misalnya N2O4, N2O5 ya. Nah jadi itu memang agak khusus nih untuk yang perbandingan berganda ini, khusus untuk yang satu atau 2 unsur tapi bisa membentuk banyak senyawa lah, variannya seperti itu. Memang secara umum lebih banyak untuk yang berwujud gas ya rata-rata ya. Jadi unsur-unsur atau senyawa yang banyak lah ya, yang biner tapi dia rata-rata dalam wujud gas seperti itu. Jadi kalaupun aplikasinya lebih kepada nanti untuk yang aplikasi gas seperti itu ya. Jadi bagaimana menghitung, tapi tetap yang dihitung itu adalah masanya seperti itu ya. Nah yang keempat adalah hukum Avogadro ya. Jadi hukum Avogadro ini berbicara tentang ini ya, perbandingan volume ya, yang itu berbanding dengan jumlah ya, jumlah molekulnya. Jadi kalau volume kalau yang 2 terakhir ini memang khusus untuk gas ya. Untuk hukum Avogadro dan Gay-Lussac ini sebenarnya dia khusus untuk hukum gas, yang mana nanti kalau ciri khasnya tuh diukur pada suhu dan tekanan yang tertentu gitu ya, atau volume STP dan jadi yang volume yang standar ya, seperti itu. Jadi biasanya ciri-ciri khas ini memang yang pertama itu menggunakan, di soalnya itu ada selalu mengungkapkan seperti itu ya, diukur pada suhu dan tekanan yang standar gitu ya, atau volume yang STP seperti itu ya, pada keadaan STP seperti itu. Nah nanti kita ditanyai berapa volume atau jumlah zatnya. Nah kalau misalnya untuk yang hukum Avogadro ini membahasnya tentang volume dengan perbandingan volume dengan jumlah molekulnya. Jadi ini kalau dalam contohnya itu seperti kita mompa ban lah gitu kan, mungkin kita ban atau mompa balon atau mompa yang itulah. Jadi ketika kita pompa sebanyak itu ya, sebesar volume itu segitu juga lah, berbanding dengan jumlah molekul yang ada di gas yang ada di dalam itu tersebut, seperti itu. Nah sedangkan kalau misalnya hukum Gay-Lussac ya, kalau Gay-Lussac ini perbandingan volume dengan koefisiennya ya. Jadi kita bisa lihat di berapa volume yang bereaksi dengan kita lihat koefisien dari zat tersebut dalam reaksi kimianya, seperti itu. Aplikasinya memang lebih bersifat untuk gas ya. Jadi hukum-hukum yang bersifat dari gas yang berkaitan dengan kita. Nah kalau misalnya ditanya secara umum apa sih aplikasi ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tadi dalam urusan masak-memasak gitu ya. Jadi kalau misalnya berapa banyak jumlahnya gitu kan, kalau masalah memasak ini kan ada resep, ada takaran dan sebagainya gitu kan, itu juga sebenarnya kaitannya dengan stoikiometri juga ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak pasti dia akan
rasanya berlebih dan sebagainya. Terus dalam bahan bakar ya, jadi bagaimana dalam bahan bakar ini efisiensinya juga perlu diperhatikan ya. Bagaimana dalam proses pembakarannya ini nanti perhitungannya berapa jumlah energinya, berapa yang dihasilkan, volume yang diperlukan. Nah, ini akan berpengaruh. Terus berkaitan dengan analisis kimia ya jelas ya, kalau di lab-lab atau seperti yang kita lakukan misalnya kita praktikum ya, menentukan itu ya kita pasti selalu kita hitung-hitungin dengan menggunakan stoichiometry ini seperti itu. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan ya kayak ilmu gizi ya bisa juga berkaitan dengan reaksi yang ada dalam tubuh kita ya, masalah metabolisme. Artinya apa yang kita makan itu berapa jumlah energinya seperti itu. Jadi kalau ilmu gizi itu kan biasanya seperti itu, berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, lemaknya itu kalau akan selalu harus sesuai takarannya. Ada takarannya gitu juga, berapa jumlah yang dibakar dan kita perlukan. Kalau berlebihan ya nanti bisa kegemukan. Sekarang kan lagi sering ya kasus-kasus obesitas sebenarnya. Ini sebenarnya dari pola-pola makan seperti itu yang sebenarnya tidak seimbang, sehingga itu sebenarnya itu bisa dijawab ya atau dianalisis dengan menggunakan ilmu kimia dan perhitungannya dengan menggunakan stoichiometry. Jadi sekali lagi sebenarnya tidak rugi ya adik-adik atau misalnya para pemirsa kalau mau memahami ini ya, ilmu ini sangat bermanfaat ya dan sangat aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mungkin penjelasan. Iya, terima kasih. Nah, teman-teman, ternyata memang kimia dan apalagi stoichiometry itu ternyata sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang saya tahu misalkan kita memasak. Nah, kalau kita memasak itu tidak mungkin semua bahan-bahan itu kita campurkan semua. Kita harus sesuai takaran biar hasil masakan kita itu enak dan pokoknya enak dimakan. Nah, sekian dari podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang udah menyempatkan waktu untuk bahas tentang hadir di podcast chemistry. Sekian, saya Laila Fitri dan teman saya Saparia. Sampai berjumpa di podcast chemistry selanjutnya.